Halo, salam manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 MJ508 dari program studi S1 PJJ Manajemen, Universitas Cyber Asia. Video kali ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship oleh dosen pengampu Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM CD, CDMS CPOD. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis bisnis model Canvas dengan studi kasus brand yaitu Richeese Factory. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Sulistiana, dan rekan saya. Saya Nurul Ramadini. Baik, berikut adalah daftar isi yang akan menjadi pokok pembahasan kami hari ini. Oke, kita awali dengan bab pendahuluan yaitu mengenali apa itu BMC. BMC sendiri atau Business Model Canvas merupakan model yang diciptakan dan dikembangkan oleh Osterwalder dan Pickner pada tahun 2010. Menurut mereka, bisnis model Canvas adalah sebuah pendekatan strategis dalam manajemen untuk merancang dan mengembangkan model bisnis melalui tampilan visual berbentuk kanvas. BMC memuat 9 elemen yang meliputi 4 bidang utama, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kemampuan finansial. Dengan ke-9 blok ini, membantu organisasi untuk memahami, mengevaluasi, serta menyesuaikan model bisnis agar selaras dengan kondisi terkini, sehingga mampu menghasilkan kinerja bisnis yang lebih optimal. Oke, next. Nah, berikut adalah alasan mengapa seorang pengusaha membutuhkan BMC dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, BMC dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang keseluruhan model bisnis dalam satu tampilan visual sehingga memudahkan analisis strategis. Yang kedua, BMC dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih terarah dengan menunjukkan hubungan antar komponen utama bisnis. Yang ketiga, BMC dapat mendorong inovasi dan adaptasi model bisnis agar lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, dapat mengurangi resiko bisnis melalui identifikasi dini terhadap isu, tantangan, dan peluang sejak tahap perencanaan. Dan yang terakhir, BMC dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim internal dan pemangku kepentingan melalui informasi yang tersaji secara terstruktur. Next, berikut adalah 9 elemen yang ada di dalam BMC. Yang pertama ada key partners. Di sini merupakan kunci kemitraan yang menjelaskan jaringan pemasok dan mitra usaha. Yang kedua, terdapat key activities, yaitu kegiatan utama usaha yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pelayanan. Yang ketiga, ada key resource, yaitu sumber daya utama yang dimiliki oleh perusahaan dalam membuat model bisnisnya. Ini merupakan aset bagi perusahaan. Yang ketiga, ada value proposition, yaitu keunggulan yang dimiliki oleh produk dan layanan untuk menciptakan nilai tambah bagi segmen pelanggan tertentu. Yang keempat, ada customer relationship, yaitu bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan customer untuk meraih kesetiaan customer. Yang kelima, ada channels. Channels ini merupakan cara dan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau customernya. Nah, selanjutnya ada customer segment, yaitu kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau oleh perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan customer. Nah, yang ke-8 yaitu cost structure, yaitu struktur biaya yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, revenue stream, yaitu bagaimana perusahaan dapat menciptakan penerimaan uang dari setiap customer segmennya. Oke, next. Untuk mendukung analisis kami juga melihat penelitian terdahulu, yaitu contohnya dari peneliti Kemala Hayati bersama teman-temannya pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul Aplikasi Bisnis Model Canvas pada Usaha Makanan di Medan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa
Penerapan model bisnis kanvas ini menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan adanya peningkatan penjualan pada bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya juga ada penelitian dari Yunita Sari bersama teman-temannya pada tahun 2017 dalam judul Bisnis Model sebagai Strategi Bersaing untuk Pelaku Bisnis Pemula. Hal ini dengan studi kasus produk hijab, di mana penerapan model bisnis dengan baik dapat membantu pelaku bisnis pemula dalam menentukan strategi bersaing yang lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu pembahasan analisis BMC dengan studi kasus pada perusahaan Riches Factory. Next. Sebagai pembukaan, Richeese Factory merupakan restoran cepat saji yang dikelola oleh PT Richeese Kuliner Indonesia yang berdiri pada tahun 2011 pertama kali di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan menu andalannya yaitu ayam goreng renyah yang disajikan dengan saus keju dan juga saus BBQ khas Richeese Factory. Cita rasa unik ini menjadikan ciri khas dari Richeese Factory yang membedakannya dengan restoran cepat saji lainnya. Next. Kemudian, The Cheese Factory sendiri memiliki visi menjadi pilihan pertama bagi pelanggan untuk menikmati keju dengan harga terjangkau dan pelayanan cepat. Hal ini dilakukan melalui paksaan misi pemberian kepuasan pelanggan melalui inovasi keju dalam makanan dan juga suasana yang menyenangkan. Selanjutnya, The Cheese Factory telah memiliki banyak sekali cabang outlet di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua, dan juga bahkan sampai ke mancanegara, yaitu di Malaysia dan Cina. Next, berikut merupakan pokok-pokok analisis 9 elemen BMC pada Riches Factory yang akan dibahas lebih dalam pada slide-slide yang berikutnya. Next, analisis elemen pertama dari BMC yaitu Key Partners. Dengan mitra-mitra utama menjadi tulang punggung bisnis Riches Factory, antara lain yang pertama, Nabati Group sebagai induk perusahaan yang menyediakan dukungan manajemen hingga akses ke jaringan distribusi yang luas. Yang kedua, supplier lokal untuk menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi seperti ayam segar dan bumbu-bumbu khusus. Yang ketiga itu yaitu platform delivery digital seperti GrabFood, GoFood maupun Shopee Food untuk memperluas jangkauan konsumen tanpa memerlukan investasi outlet fisik tambahan. Selanjutnya yaitu Riches Factory berkolaborasi dengan pengelola mall untuk membuka outlet di lokasi dengan daya beli tinggi, serta juga di lokasi strategis seperti area komersial kota dan juga dekat kampus. Yang kelima, Riches Factory bekerja sama dengan selebriti dan influencer untuk memperkuat brand awareness dan juga meningkatkan engagement di platform media sosial. Kolaborasi terbaru yang dilakukan oleh Riches Factory yaitu dengan grup idol K-pop Twice. Lanjut, yang terakhir yaitu kolaborasi dengan PT Pinus Merah Abadi sebagai mitra logistik dan distribusi yang mengelola logistik produk dari pusat produksi ke setiap outlet dan juga ke pasar mancanegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sulis. oke, untuk menjaga kualitas dan pertumbuhan bisnis, berikut aktivitas utama yang dijalankan oleh Ricis Factory. Pertama, berfokus pada produksi dan penyajian makanan cepat saji yang konsisten, didukung manajemen kualitas dan kebersihan restoran yang ketat. Ricis Factory sudah mendapatkan sertifikat Food Safety Management System. Nah, yang kedua, aktif melakukan pengembangan menu baru dan inovasi rasa secara berkala, serta aktivitas pemasaran dan promosi di berbagai media, agar brand tetap dekat dengan pelanggan. Nah, yang selanjutnya, Richie Factory juga menjalankan pengelolaan logistik dan supply chain yang rapi agar bahan baku selalu tersedia. Terakhir, perusahaan juga mengadakan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan karir karyawan agar tim semakin profesional dan loyal. Selanjutnya, untuk mengembangkan bisnis Fire Chicken ini, Richeese Factory memiliki 5 pilar utama yang menjadi fondasi kesuksesannya. Pertama, yaitu terkait brand Richeese yang sudah menjadi identitas kuat dengan rasa pedas khas dan kualitas premium yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kedua, saus Richeese
yaitu merupakan resep rahasia yang menjadi pembeda sehingga memberikan cita rasa unik yang sulit ditiru oleh kompetitor. Ketiga, Ricis Factory memiliki sumber daya manusia terlatih dan kompeten yang siap memberikan layanan terbaik setiap hari. Keempat, teknologi operasional, yaitu aplikasi dan sistem modern yang memudahkan proses bisnis dari pemesanan hingga pengiriman. Yang kelima, Ricis Factory memiliki jaringan outlet nasional plus supplier bahan baku terpercaya untuk memastikan ketersediaan produk konsisten dan kualitas terjaga. Oke, next. Nah, di sini kita akan melihat nilai utama yang ditawarkan Ricis Factory kepada pelanggannya. Yang pertama, sudah bersertifikat halal dan asli Indonesia, sehingga aman dan sesuai dengan kebutuhan mayoritas konsumen. Kedua, beberapa outlet beroperasi 24 jam, sehingga memudahkan pelanggan yang ingin makan kapan saja. Ketiga, dengan adanya Ricis Factory aplikasi yang mempermudah pemesanan, pengambilan, hingga delivery. Keempat, Ricis Factory menawarkan kombinasi rasa pedas dan keju yang khas, didukung dengan variasi menu yang beragam untuk berbagai yang selera. Terakhir, semua ini bisa dinikmati di konsep restoran yang nyaman dan modern, terutama bagi konten food vlogger. Karena pelanggan adalah jantung dari setiap bisnis, sehingga penting bagi Ricis Factory untuk membangun hubungan yang bermakna dengan para pelanggannya. Nah, untuk membangun hubungan tersebut akan dijelaskan di next selanjutnya. Berikut adalah cara Ricis Factory dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggannya. Yang pertama, Ricis Factory sering memberikan penawaran spesial untuk big order dan birthday party. Karena setiap momen spesial pelanggan adalah momen spesial juga bagi Ricis Factory. Big order sendiri merupakan promo spesial untuk pemesanan di atas 50 packs. Kedua, pelanggan juga mendapatkan promo eksklusif melalui Ricis Factory aplikasi. Terus ada juga promo harian hingga promo di hari-hari spesial, misalnya hari kemerdekaan. Ricis Factory juga berkolaborasi dengan selebriti dan public figure untuk memberikan nilai tambah dan pengalaman unik kepada pelanggannya. Nah, Ricis Factory tidak hanya cepat dan ramah di outlet saja, tetapi dia juga menyediakan call center yang siap 24 per 7 untuk menjawab setiap pertanyaan dan kebutuhan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen Ricis Factory, yaitu kepuasan pelanggan adalah kesuksesan kami. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul. Selanjutnya, elemen channels, yaitu saluran distribusi dan komunikasi yang digunakan oleh Ricis. Antara lain, yang pertama itu outlet fisik, baik yang berdiri sendiri maupun yang bermitra dengan mall, yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara, yang didasarkan pada analisis pasar yang mendalam. Selanjutnya yaitu kemitraan dengan aplikasi delivery food online yang memungkinkan konsumen memesan makanan dari mana saja dengan sistem pembayaran yang fleksibel. Yang ketiga, website dan aplikasi mobile Riches Factory yang menyediakan informasi produk, lokasi outlet, menu terbaru, hingga sistem pre-order yang memudahkan pelanggan. Selanjutnya, yang keempat, Riches Factory juga memanfaatkan platform media sosial sebagai channel utama untuk brand storytelling, launching produk, maupun promosi dengan konten visual yang menarik. Yang kelima, Riches Factory juga menjual produk-produk tertentu melalui jaringan minimarket dengan produk seperti chicken nugget dan bumbu mix. Yang keenam, Ricis Factory juga menyediakan layanan catering untuk event korporat dan acara-acara spesial lainnya dengan berbagai paket menu yang dapat disesuaikan. Terakhir, Ricis Factory juga hadir di bandara udara dan juga terminal transportasi untuk menjangkau travelers yang mencari restoran dengan penyajian yang cepat. Selanjutnya, terdapat analisis pada elemen customer segments. Riches Factory menargetkan berbagai segmen pelanggan yang terdiri dari yang pertama remaja dan mahasiswa dengan karakteristik yang cepat merespon tren dan juga memiliki budget terbatas dengan
lokasi Ricis yang sudah dekat dengan kampus dan mall. Yang kedua, keluarga muda dan orang tua dengan karakteristik yang mencari restoran nyaman, bersih, dan aman untuk makan bersama keluarga termasuk anak-anak. Yang ketiga, pekerja kantoran dan profesional muda yang mencari makanan berkualitas dalam waktu singkat tanpa mengorbankan cita rasa. Selanjutnya, Richeese Factory juga memiliki positioning yang kuat sebagai surga pecinta makanan pedas dengan menu fire chicken dan berbagai level kepedasan 0 sampai 5 yang dapat dipilih sesuai preferensi pelanggan. Selanjutnya, Richeese Factory juga memperluas jangkauan ke segmen anak-anak melalui menu khusus non pedas dan juga packaging yang lucu dan menarik. Selanjutnya, konsumen kelas menengah ke atas. Segmen ini memiliki daya beli yang tinggi dan menginginkan convenience atau kemudahan, kualitas premium, dan juga experience yang menyenangkan saat makan di luar. Terakhir, ekspansi Richeese Factory dilakukan di berbagai kota di Indonesia, Malaysia, dan juga Cina, menunjukkan ambisi untuk melayani konsumen di berbagai lokasi geografis. Elemen selanjutnya, next, yaitu cost structure, yang terdiri dari Richeese Factory mengelola struktur biaya atau cost structure ini untuk memastikan profitabilitas jangka panjang. Komponen biaya yang dikelola terdiri dari yang pertama capital expenditure atau biaya investasi awal. Terdiri dari yang pertama franchise fee dan lisensi merek sebagai bagian dari kontrak waralaba. Yang kedua pembangunan dan renovasi outlet yang tergantung pada ukuran lokasi dan standar spesifikasi. Kemudian yang ketiga peralatan dapur dan furniture yang sesuai dengan standar Richeese Factory. Keempat sistem point of sale system dan teknologi untuk memastikan efisiensi operasional. Dan yang kelima, training dan rekrutmen karyawan awal untuk memastikan konsistensi dalam operasional dan kualitas produk. Selanjutnya yaitu operating expenses atau biaya operasional bulanan terdiri dari bahan baku, lalu biaya tenaga kerja, termasuk gaji dan training pegawai. Yang ketiga, biaya lokasi outlet dan utilitas untuk menjalankan operasi harian. Yang keempat, biaya pemasaran dan promosi atau marketing dan promotional expenses, termasuk biaya untuk iklan dan sponsor. Yang kelima, biaya royalti kepada kantor pusat dan biaya manajemen fee. Keenam, biaya distribusi dan logistik, termasuk biaya komisi kepada platform delivery food. Kemudian yang ketujuh, biaya administratif dan support, termasuk biaya audit dan keuangan. Dan terakhir, strategi efisiensi biaya melalui pengoptimalan supply chain, efisiensi operasional, dan juga model waralaba. Selanjutnya, elemen yang terakhir adalah revenue stream yang beragam untuk menciptakan stabilitas pendapatan dan maksimalisasi profit. Sumber pendapatan yang dikelola ini terdiri dari yang pertama penjualan makanan dan minuman di outlet fisik, baik dine-in maupun take away. Yang kedua penjualan melalui platform delivery food online. Yang ketiga layanan catering dan acara perusahaan. Yang keempat, franchise dan royalty revenue dari outlet Richeese. Kemudian yang kelima, penjualan retail di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Selanjutnya, licensing dan brand collaboration revenue seperti brand minuman. Yang ketujuh, indirect revenue dari kerjasama yang strategis. Kedelapan, data dan customer insight revenue. Dan yang terakhir, proyeksi revenue model berdasarkan seluruh outlet Richeese. Baik, berdasarkan analisis yang telah kami paparkan, next. Kesimpulan dari analisis kami, Richeese Factory mengusung model bisnis yang terpadu melalui kemitraan yang strategis. Dengan segmentasi pasar yang jelas, Richeese mampu menyesuaikan produk dan layanan secara tepat sasaran. Manajemen biaya yang efisien, juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan profitabilitas yang tinggi. Model bisnis ini memungkinkan Richeese Factory mempertahankan posisi kompetitif dalam industri makanan cepat saji melalui inovasi produk, pengalaman pelanggan yang unggul, dan juga jangkauan pasar yang luas, baik nasional maupun mancanegara. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.